mental cepat kaya itu terkadang justru menjebak diri kita. Kesuksesan itu tidak bisa secara instan, ya, karena butuh kerja keras. Ya, karena kalau secara instan itu nanti juga hilangnya juga instan gitu. Tapi kalau ingin bertahan sukses, ya, bertahan lama, ya harus tetap kerja keras. Karena kalau tujuan awal kita ingin kaya, ya itu kan berarti untuk kelangsungan yang panjang. Welcome to Amino Podcast. Let's talk. Bertemu lagi dengan saya Sumi. Di sini saya nge-hostnya sendirian aja guys, ya kan. Tapi saya nggak bakal sedih karena tetap ditemenin sama sobat Amino yang selalu ceria. Aduh, hari gini cari uang susah. Usaha juga masih mikir-mikir. Mau jualan minyak goreng juga barusan harganya naik. Aduh, payah ini. Gimana caranya dong biar cepet sugih iki piye? Piye, guys? Baca. Oh, saham. Waduh lah ini. Ini yang lagi rame juga ya. Siapa sih? Kens Arok. Enggak. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mental cepat kaya. Penasaran nggak? Penasaran kan? Nah, saya nggak bahas sendirian nih, karena kalau saya bahas sendirian kayak orang gimana gitu kan, sepi, nyenyet gitu. Nah, ini biar ada narasumber yang jelas, yang bisa kita korek-korek gimana ini tentang mental cepat kaya. Kita langsung saja undang Ibu Asri selaku psikologi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gono Hutomo, Provinsi Jawa Tengah. Ya, terima kasih. Selamat datang Bu di Amino Podcast Bu. Semangat dong Bu. Bu Sumi apa Mbak Sumi apa Tante Sumi? Dek Sumi lebih mesra. Oke, Dek Sumi. Harga minyak goreng sekarang berapa? Terakhir berapa ya Bu? Mau yang ribu ya. Mau beli yang berapa liter Bu? Minyaknya 2 liter tapi harganya 20.000, ada nggak? Ada Bu, itu minyak kemarin. Minyak habis goreng ikan ya? Iya. Ikan teri. Iya. Gimana Bu? Ini kita mau bahas tentang mental cepat kaya Bu ya. Ada nggak sih Bu tips-tipsnya gitu loh Bu, biar kita tuh cepet kaya selain nyepet? Ngepet tuh cepet kaya gak sih? Emang masih ada ngepet sekarang? Ada loh Bu, ya? Kemarin saya harus ngepet. Kamu yang keluar apa suami yang keluar? Saya yang ngorok. Gitu. Persis ya. Oke, mental cepet kaya. Kalau mental kaya boleh lah ya. Boleh. Kalau banget. mental cepet kaya tuh kok kayaknya gimana gitu. Tapi sebenarnya lihat yang kasus yang kemarin itu ya. Yang mana dulu nih? Yang katanya punya jam Rolex, terus yang suka ini mobil, sebenarnya itu juga menarik buat apa ya, kaum milenial sekarang ini gitu. Mereka juga tertarik gitu. Mereka akhirnya ngikutin YouTube. Anak saya jadi ngikutin gitu. Anak saya bayi juga ngikutin Bu. Ngikutin ibunya pas nonton gitu. Ya ada sisi positif sama negatifnya ya. Misalnya nih anak saya tuh saat ini kan masuk SMP kelas 9. Ketika SMA dia harus ngambil jurusan IPA atau IPS gitu. Yeah. Dia masih bingung gitu. Meskipun nilainya juga semuanya bisa masuk antara nilai IPA sama IPS. Tapi karena dia suka nonton YouTube-nya itu, dia tertarik jadi pebisnis. Gitu. Akhirnya ya udah aku masuk IPS aja mah. Aku pengen mendalami bisnis lebih dalam. Wih. Nah, berarti kan ada sisi positifnya. Iya. Ibaratnya semangat motivasi beliau itu yang bisa ditiru untuk anak milenial sekarang. Cuma ya tinggal caranya bagaimana. Gitu.
Ya, caranya positif atau negatif, itu kan? Iya. Nah itu yang perlu ditanamkan anak-anak milenial sekarang, orang tua milenial sekarang yang menanamkan. Yang pertama dasarnya adalah agama kan. Nah, karena ketika agama itu sudah kuat, maka hati nurani juga kuat. Ya, apapun pekerjaan yang dilakukan, baik itu bisnis itu juga macam-macam gitu kan, ada yang saham, ada yang jualan dagangan dan sebagainya. Kalau memang agamanya kuat, hati nuraninya kuat untuk melakukan hal-hal yang menyeleweng, ya kan? Pasti kan juga ada alarmnya. Iya. Jangan deh gitu. Ingat loh, ada dosa loh dan sebagainya. Gitu kan? Berarti di sini ada sisi putih, sisi hitam gitu. Nah, tinggal yang kuat yang mana nih? Iya, betul. Mau bisikan yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri gitu kan? Asal bukan bisikan halusinasi loh ya. Itu beda nanti, Bu. Ya beda. Kalau ini bisikan hati nurani. Iya. Jadi seperti itu. Dasarnya adalah pendidikan agama yang terpenting, dan juga pendidikan akademis. Karena dengan pendidikan akademis kita nanti akan bisa bijak mana bisnis yang memang benar-benar logis, mana yang nggak logis, gitu kan? Kok bisa cepet dapat uang gitu, ya kan? Iya. Kira-kira logis nggak ini? Iya. Kalau nggak logis pasti ada, ya itulah sesuatu yang negatif gitu kan? Dan itu kan nggak boleh, gitu. Karena yang pertama itu kesalahan mental cepat kaya itu ya jangan tergiur oleh sesuatu hal yang itu adalah keinginan. Nah itu loh, Gitu ya. itu yang susah banget loh Bu dikendaliin ya Bu ya. Karena keinginan itu memang menyukakan hati ya, menyukakan mata, gitu kan. Ketika dengan gini aku bisa cepat kaya nih, aku bisa beli macam-macam nih, ya kan. Aku pengen beli mobil, pengen beli rumah, padahal itu belum tentu untuk menjamin masa depan kita sendiri, gitu. Karena kan nilai uang pasti nanti akan turun. Jadi kita harus bijak untuk menatap masa depan lebih panjang, gitu. Apa sih kira-kira yang bisa menjamin masa depanku kelak? Bukan hanya tergiur oleh keinginan sesaat, gitu kan? Kalau kita lihat sekarang kan banyak orang-orang yang suka memamerkan kekayaan ya. Itu juga menyebabkan anak-anak milenial juga sekarang ingin juga seperti mereka dengan cara yang cepat, dengan cara yang instan. Gitu. Iya, mungkin ini loh Bu yang lagi rame banget di dunia pemberitaan macam-macam di sosial media dimanapun itu, pokoknya itu bahasnya kan lagi rame 2 orang itu ya Bu ya. Tapi 2 orang ini kalau saya lihat tuh juga beda Bu. Jadi seperti yang Bang Don lakukan ini, dia kan melakukan mungkin kesalahan, tapi dia juga melakukan kebaikan gitu ya kan Bu. Nah gimana Bu kalau kayak gitu tuh Bu? Jadi kita harus pro atau kontra dong ini kayak gitu loh Bu. Kan kayak yang masyarakat yang sudah disenangkan oleh si Bang Don ini kan kok ternyata kayak gini ya, tapi dia udah baik loh, bener loh kayak gitu-gitu loh Bu. Itu gimana Bu kalau menurut Bu Asri? Iya, gini ya Mbak. Kita kalau mau cari rezeki yang berkah atau enggak? Ya harus yang berkah dong Bu, Ya kan? yang halal, yang Karena berkah. kita ibaratnya gini, dalam sebuah keluarga itu kita kasih makan ke anak kan, Iya. ya kan? Kalau yang kita kasih makan ke anak itu dengan uang hasil yang bukan berkah, kira-kira apa yang didapat anak? Ya pasti ya tidak berkah juga nanti Ya kan? kesananya ya Bu Berkah ya. ya. Siapa tahu mungkin ya kita tidak mengharapkan sakit penyakit misalnya, ya kan? Uangnya nanti juga habisnya ke situ untuk ngobatin. Ya sama, ketika kita memberikan kepada orang lain, ya kan? Kepada sesama kita yang mungkin membutuhkan bantuan kita, sekitar kita yang kekurangan, tapi dengan cara yang tidak berkah, apakah itu juga akan membawa berkah buat orang-orang yang akan kita beri? Kasian kan mereka. Tapi kan orang-orang yang diberikan itu kan mereka kan tidak tahu asal muasal uangnya itu dari mana kan Bu? Ya sih, tapi tegakah gitu? Nah, kembali lagi itu ke hati nurani ya, pendidikan agama kita yang kuat. Gitu. Kalau kita justru akan
sangat besar nilainya ketika kita memberikan orang itu dengan tulus, bahkan dengan segala kekurangan kita. Iya. Kekurangan itu artinya aku tuh cuma punya uang 10.000 nih, tapi kok ada anak yang misalnya teman kita yang benar-benar kelaparan, saya sudah makan. Nah, saya lalu memberi uang 10.000 itu kepada anak yang orang yang kelaparan itu. Justru itu pahalanya lebih besar daripada saya mencuri uang teman saya, ya kan? Tapi kok aku mesake ya, tapi aku kok duit itu garis semene ya, ini buat makan siangku nih. Aku tak ngambil punya teman. Terus aku kasihkan makan tuh. Coba, mana yang lebih berkah gitu, mana yang lebih halal untuk si orang tersebut. Gitu. Ya. Jadi kalau misal kita memberikan rezeki untuk orang lain, kita mau bersedekah ya Bu ya, kalau dari agama Islam itu kita juga harus melihat kemampuan kita ya Bu ya, semampunya kita, setulusnya, seikhlasnya. Gitu. Kalau kita nggak punya ya, kita bisa bantuan kan bukan hanya uang ya, kita bisa bantuan dengan jasa misalnya. Oh dia sakit, nggak ada yang nganterin ya, kita anterin dia ke rumah sakit. Iya, tapi itu kebanyakan tuh di orang-orang tuh banyak menganggapnya itu kita bantuan itu dalam bentuk materi kebanyakan. Ya kan Bu, apalagi kalau udah yang kasihnya berjuta-juta gitu, kayaknya tuh yang di wah itu loh gitu loh. Padahal nih kita kalau bantunya berupa jasa, misal dia sakit bawa ke rumah sakit sampai ngurus sampai akhirnya pulang, itu kan ya udah bener-bener bantuan yang wow banget ya Bu ya. Cuman kadang orang tuh agak yang apa sih gitu loh. Oke, kalau ngomongin mental cepat kaya nih Bu, ada nggak sih Bu golongan orang-orang yang memiliki cara pandang yang mental cepat kaya itu yang bagaimana? Itu dari orang-orang, biasanya orang-orang yang gimana sih Bu? Yang dia dari golongan biasa atau memang dia yang benar-benar pingin dianggap atau gimana Bu? Ya sebenarnya mental cepat kaya itu ya seseorang yang sangat menginginkan apa ya, materi ya biasanya ini kan materi ya, menginginkan yang namanya bahwa saya akan hidup enak, saya akan hidup nyaman dengan cara cepat. Nah, biasanya orang-orang ini yang cenderung ke hedonisme ya. Hedon yang hedon gitu. Dia juga butuh pujian. Nah caranya itu tadi, bagi-bagi supaya dia mendapatkan pujian. Ya, memamerkan kekayaan sehingga dia mendapatkan pujian. Karena dengan seperti itu dia merasa bahwa dirinya, ini loh aku hebat, dianggap ya Bu, ini loh aku orang yang sukses, aku orang yang baik hati, gitu. Padahal namanya kebaikan kan nggak perlulah ditontonkan kan, gitu. Karena yang menilai ada yang di atas. Betul. Gitu. Kita nggak perlu penilaian orang lain. Kayak tadi Dik Sumi kan tadi bilang kalau jasa itu kayaknya nggak dianggap gitu bahwa itu merupakan bantuan, nggak apa-apa gitu. Itu kan penilaian manusia ke kita. Yang terpenting penilaian Tuhan ke kita kan kita ya Bu gitu. Entah nanti hakimnya yang terakhir kan yang di atas kan dari manusia. Itu loh. Jadi memang mental cepat kaya itu terkadang justru menjebak diri kita untuk tadi jatuhnya ke kesombongan, ya kan? Arogan, kemudian pamrih, ya kan? Pamrih. Kalau aku sudah bantu kamu harus memuji aku loh. Kamu ketika saya nanti susah, kamu bantu saya loh. Nah, itu kan juga mental-mental yang kurang bagus ya. Aku kemarin bantu kamu 10 juta, besok kalau aku susah ganti lo, sama lo, minimal sama lo gitu. Nah itu kan nggak tulus berarti, dari dalam hati. Nah itu padahal ya Bu, ukuran kesuksesan seseorang itu gimana sih Bu kalau menurut Ibu Asri? Kalau menurut Sumi sendiri gimana? Kalau menurut saya itu ya hidup ya enak, udah nggak mikir yang berat-berat, terutama hutang ya Bu, itu dulu. Terus pokoknya serba kecukupan aja itu menurut saya sudah sukses sih Bu. Berarti Mbak Sumi lebih melihat secara materi ya?
Ya, ya enggak Itu juga berarti sih. Kayak anak-anak juga hidupnya bahagia. Bahagia kan juga tidak dengan materi. Dia bisa didampingi orang tua dalam waktu yang lebih lama kan, karena kan kami berdua kerja gitu kan Bu, otomatis waktunya berkurang. Nah, itu tuh juga sudah merupakan ya Allah kebahagiaan itu. Oh, berarti aku sukses nih jadi orang tua gitu, Bu. iya, misalnya sukses jadi orang tua tuh sukses mengantarkan anak-anak untuk dia juga mandiri. Iya. Itu juga sudah kesuksesan. Hmm. Sukses karena kita sudah bisa memberikan kebutuhan hidup, itu juga sukses. Mm-mm. Jadi sukses itu macam-macam, tergantung kita segi pandangnya dari mana. Oh iya iya iya. Gitu kan. Misalnya kita juga sukses, misalnya kalau seorang guru membimbing anak-anaknya bisa lulus, atau malah justru kelak dia bisa jadi presiden misalnya, Iya, dia merasa sukses jadi seorang guru gitu, sesuai dengan profesi kita gitu. Iya. Jadi sukses itu juga macam-macam, jadi bukan cuma secara materi. Oke. Tadi kita Bu Asri tadi sudah sempat membahas nih Bu, kesalahan mental yang perlu dihindari untuk menjadi kaya ya. Tadi salah satunya jangan tergiur keinginan sesaat. Selain itu apa lagi Bu? Selain itu jangan terlalu percaya diri ya. Gimana itu maksudnya tuh? Nah, Jangan terlalu percaya diri itu kan itu. penting ya. Iya. Percaya diri itu penting, bahkan kunci kesuksesan itu kepercayaan diri. Ya, tetapi kepercayaan diri itu kan ada batasnya. Iya. Gitu. Sesuatu yang terlalu itu juga nggak bagus. Kan? Iya, apapun terlalu ya. banyak makan manis nanti kita diabetes. Diabetes. Asin nanti hipertensi. Terlalu ngeliat lama aku juga boleh. Nggak boleh. Nah, terlalu percaya diri juga. Nah, itu terlalu percaya diri Bu saya barusan. Contohnya kayak ya itu tadi main saham ya. Iya, Ini kok kayaknya naik-naik terus nih gitu. Kita terlalu percaya diri. Duh, aku uangku tak investasi ke situ gitu. Itu kan malah menjebak kita kepada sesuatu hal yang hanya sesaat juga gitu. Namanya juga saham. Tahu sendiri naik turun. Iya. Tapi begitu nanti turun nyesel deh. Iya. Gitu kan. Makanya jangan terlalu percaya diri. Kalau tujuan awal kita ingin kaya, ya itu kan berarti untuk kelangsungan yang panjang. Ya, misalnya aku punya uang 10 miliar nih. Ya sudah, kalau main saham ya setengahnya aja deh udah cukup. Jangan terus, wah ini kayaknya tinggi nih, wah tak investasikan semuanya. Ternyata turun. Nah, yang 5 miliar ini kan lebih baik tadi kan diinvestasikan untuk masa depan. Iya. Jadi contohnya seperti itu gitu. Jadi yang kedua itu, yang ketiga ya itu tadi, jangan emosional. Ya, jangan mengambil keputusan secara emosional. Ya, apalagi dalam berinvestasi. Ya. Terus mendapatkan penawaran-penawaran bisnis ini, nanti kamu kalau masukin uang segini, kamu downline-nya banyak, misalnya seperti itu, kamu akan semakin. Nah, itu pikirkan matang-matang. Harus pakai dengan logis. Ya, itu pentingnya kita belajar bisnis itu juga seperti itu. Ya, benar nggak ini? Bisnis ini benar nggak? Kok segampang itu? Kita harus cari ininya dulu ya Bu. Ini bodoh apa enggak nih gitu ya? Referensi yang banyak, baca yang banyak, googling yang banyak, cari tahu ahlinya. Benar nggak sih ini kok saya dapat tawaran bisnis seperti ini? Jadi logikanya harus dipakai, bukan hanya emosional. Karena itu menjebak kita juga. Iya. Justru keluar dari fokus kita yang kita ingin kaya, nanti malah jadi miskin gitu, misalnya. Apalagi itu kemarin itu katanya juga miskinkan saja gitu. Nah, itu kan kasihan gitu. Itu kan karena kesalahan-kesalahan yang mungkin dia sudah, ya itu tadi, terlalu percaya diri, kemudian udah mengambil keputusan secara emosional, kesombongan gitu kan. Jadi seperti itu. Ya intinya pengendalian diri Mbak. Iya. Kayak pernah dengar katanya intinya pengendalian diri. Kayak siapa ya, Ustadz siapa itu? Siapa sih? Iya, dalam hidup ini kan emang jadi kita diri sendiri ya Bu yang mengendalikan ya Bu ya, baik itu emosi, kepercayaan diri kita. Oh iya. Segalanya itu kan perlu pengendalian diri. Nafsu juga kan. Nafsu itu kan macam-macam loh, ya kan? Nafsu untuk punya uang banyak, nah, itu kan juga. Ya, itu tadi ngepet itu tadi. Jalan mudahnya ngepet gitu loh. Apalagi ini kan Bu, kalau yang kasus kemarin itu kan kita melihat
ke belakangnya itu yang Bang Don itu kan mungkin dia dari orang bener-bener yang keluarga kurang mampu gitu loh. Mungkin dia kok aku sudah menemukan, kok gampang ya ternyata aku mendapatkan uang segini. Coba lagi deh. Itu mungkin kalau dimasukin di berita, ditayangkan, terus di blur wajahnya, suaranya disamarkan, diganti namanya Mawar mungkin gitu ya Bu. Ya. Mawar atau bunga? Awalnya saya coba-coba, tapi kok enak ya asik. Terus lanjut itu. Terlalu percaya diri ya Bu ya. Ya itu tadi kontrol dirinya loh. Kok ini enak ya? Lagi ya. Kok ini enak ya? Ya itu hampir seperti narkoba kan? Gitu. Iya. Enak ya, ini enak. Tahu-tahu sudah di luar dosis gitu loh ya. Sehingga menyebabkan kita ambruk. Jadi apapun itu yang terpenting adalah pengendalian diri kita. Oke, kalau saya sudah merasa enak, harusnya saya cari peluang mana yang halal ya, tapi ya peluang bisnis yang halal. Gitu. Bukan terus ya itu tadi kayak money laundry dan lain sebagainya. Iya. Nah itu Sobat Amino, kita harus benar-benar memahami nih kalau mau kita berinvestasi, kita harus mencari referensi yang benar-benar ya Bu ya. Terus dan jangan emosional. Terus kalau misal udah ada celah sedikit ternyata itu menguntungkan untuk kita, jangan langsung sok-sokan, langsung dar semua nih, aku punya nih, jangan kayak gitu ya. Kita harus kembali lagi ke diri kita yang bisa mengendalikan gitu ya Bu Asri ya. Terus apa lagi nih Bu? Ada lagi nggak Bu? Aku harus buka KPN ini kayaknya. Kesalahan mentalnya apa lagi nih Bu? Ya udah tadi yang pertama jangan tergiur kan. Okay. Jangan tergiur keinginan, jangan terlalu percaya diri. Jangan membuat keputusan secara emosional dan pengendalian diri itu penting. Pengendalian diri iya, oke. Wah, ini luar biasa banget. Terus kalau hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjadi kaya, nah apa hal-hal yang perlu diperhatikan, benar nggak Bu? Yang perlu dilakukan untuk menjadi kaya Bu? Nah, kaya itu kan suatu impian ya. Kita kan semua orang punya impian. Iya. Yang masing-masing impiannya berbeda. Nah, karena topiknya ini kaya, ya itu nggak apa-apa. Itu juga bagus. Gitu. Yang penting untuk berarti kan kita harus ada usahanya. Nah, untuk memulai usaha itu kita harus punya artis yang tepat ya. Nah, gitu. Artis yang tepat, guys. Jadi yang pertama jangan overthinking gitu. Karena overthinking ini bikin kita cemas ya. Kebanyakan mikir akhirnya kita mau untuk memulai itu takut. Gek engko nek iki rugi. Betul. Nah aku meh dodolan iki kok aku rugi. Gek nek iki aku terus masarkene piye? Nah, gek meneh ya ta mangkat-mangkat ya ta. Barbar Mangkat-mangkat dodol gorengan minyaknya tambah larang, guys. Akhirnya nggak dapat apa-apa gitu. Ya yang penting kita sebelum maju itu bikin perencanaan yang pasti. Ya kan, perhitungan yang pasti. Lalu jangan overthinking itu tadi, jangan gek kan itu belum terjadi. Iya. Kalau kita nggak nyoba, kapan kita bisanya? Kita tahu kelemahan dan kelebihan kita, gitu. Justru dari kita melangkah, kita melakukan kesalahan, kita belajar dari kesalahan itu untuk tidak mengulangi kesalahan kembali sehingga kita bisa maju selangkah demi selangkah. Itu yang pertama. Apalagi Bu, mencari penghasilan tambahan. Tapi yang halal, please ya, yang halal. Ya, kita punya penghasilan utama ya. Dan itu yang namanya utama berarti itu yang dinomorsatukan. Jangan sampai penghasilan utama itu mengganggu pekerjaan kita di penghasilan yang utama. Ya, misalnya kita nih karyawan sebuah perusahaan atau PNS lah. Kita boleh kok mencari penghasilan, tapi jangan sampai itu mengganggu pekerjaan utama kita, karena yang dikasih Tuhan kita itu kan yang pertama kali dikasih itu kan pekerjaan utama kan, itu kan. Nah itu yang harus kita tekuni dan berhemat. Hemat itu juga bagus, namun untuk bisa cepat kaya, bukan cepat kaya, ingin kaya itu ya perlu adanya tambahan penghasilan, gitu. Dan itu perlu usaha. Ya kan? Usahanya apa Bu? Doa aja bisa nggak Bu? Tunggu terus. Doa dan usaha kan beda. Doa tanpa usaha nol. Usaha tanpa doa nggak akan jadi minus. Ya, gitu. Nah, usaha-usaha inilah yang perlu kerja keras yang kayak tadi. Kalaupun itu gagal, ya itu dipelajari. Gagalnya di mana?
Ya Mbak Sumi yang pebisnis tahu lah ya gitu. Jatuh bangunnya bisnis itu seperti apa gitu kan kita juga harus belajar dari situ. Kalau Ibu Asri sendiri ada nggak Bu Apa? untuk mencari tambahan penghasilan, ada nggak di bisnis Bu? Kalau saya karena tidak berminat berbisnis, jadi saya memang enggak. Dulu ada, tapi karena mungkin saya tidak memiliki minat dan bakat. Betul. Ya saya akan terima apa adanya. Saya bisanya seperti ini. Tapi hal-hal seperti itu tuh juga ini ya Bu, itu tergantung dari minat dan bakat juga. Betul, ya Bu. Minat dan bakat. Dan minat dan bakat itu juga belum tentu bisa bersama beriringan berjalan ya Bu. Karena kan kita minat tapi kita nggak punya bakat gitu loh. Itu juga susah. Kita punya bakat tapi males ngapain sih gitu juga kan bisa ya Bu ya. Berarti memang harus beriringan. Iya harus ada minat dan ada bakat. Gitu. Ketika minat tapi nggak ada bakat, saya minat pengen lukis nih tapi berkali-kali saya nyoba ngelukis nggak bisa. Nah itu berarti kan dia nggak bakat. Gitu, kalau saya ada minat ada bakat nggak ada uang Bu, nggak ada modal Bu, gimana Bu? Cari dong, mikir caranya dapat modal gimana. Nah oke ya. Karena kalau saya sih prinsip saya tuh into sithik ning terus wae. Mergo apa ora ubet ra ngliwet ya toh. Yang penting mengalir terus kan. Iya betul. Tapi kan tadi kan tujuannya kaya. Kaya kan berarti nggak cuma dari penghasilan utama. Kalau menurut penghasilan utama itu masih kurang, ya kan perlu ada penghasilan tambahan. Gitu. Iya. Wah, nah ini tuh kalau kita ngomongin mental cepat kaya tuh sebenarnya tuh banyak banget ya Bu yang dibahas, banyak banget yang Sobat Amino di sini harus tahu. Cuman kan nggak segampang itu gitu loh. Kita menerapkan apa yang sudah kita terangkan, kemudian untuk diterapkan itu kadang, nah itu godaan-godaan, bisikan-bisikan gitu loh Bu. Kadang kan kayak misal, wah aku mau bisnis ini nih, tapi kayak gini-gini nggak apa-apa lah nanti. Tenang, nggak apa-apa, iya. Kamu harus usaha nih, pelan-pelan, nggak apa-apa dikit. Yang dari sini, wes langsung gabres, wes kui dari lo Bu. Kadang itu kan memang nggak semudah itu Bu ya. Iya. Ya itu tadi mau bisikan yang kanan apa yang kiri. Ya berarti kita harus menerapkan mindsetnya kita yang harus berafirmasi fokus positif. pada tujuan utama. Iya betul. Ya, jangan tergoda misalnya. Oke, fokusku misalnya fokusnya untuk tahun ini misalnya aku harus punya rumah gitu. Tapi ada godaan nih. Alah tuku mobil baik gitu kan. Mobil kan bisa dipakai sekarang. Kalau rumah nanti sambil jalan. Akhirnya nggak bisa jadi beli rumah tahun ini dong karena uangnya sudah buat beli mobil misalnya. Itu contoh yang gampang gitu. Tapi secara bisnis nanti kan itu tadi kayak investasi. Itu mumpung naik loh. Jadi jangan tergiur isu politik atau isu ekonomi. Ayo beli sebanyak-banyaknya. Ternyata uang habis. Padahal uang ini nanti buat nikah misalnya. Padahal habis di situ. Kok tidak menguntungkan akhirnya. Yang penting fokus pada tujuan awal. Gitu. Kalau yang kemarin-kemarin tuh kayaknya lagi ramai di status WA saya Bu, di IG tuh banyak banget yang jual emas batangan ya Bu ya. Sing seko 0,02 sak kutil ngene iki sampai yang batangan tebel beneran itu kalau menurut Ibu Asri bisa sih investasi ya Bu. Karena atau Bu Asri juga gitu Bu. Kawan deh. Karena nilai emas itu kan akan selalu naik ya. Iya, gitu kan. Enggak rugi gitu loh. Dan itu juga kita beli kan kalau dengan perhitungan itu. Jangan sampai uang bulanan kita habis untuk beli batangan, nanti ternyata uang kita bulanan habis, beras entek, minyak larang, akhirnya aku malah hutang. Itu kan, berarti itu nggak fokus kan. Itu namanya juga tergiur oleh sesaat. Keinginan sesaat. Ya apa sih nek emasnya mbok dol meneh. Nah, tapi kan nggak bijak itu. Ya kalau mau invest uang adalah uang yang memang uang lebih. Apa-apa. Karena itu membantu banget loh emas itu. Karena beberapa tahun kemudian kita lagi butuh ya pengen renovasi rumah gitu, kita nggak punya uang, kita bisa jual emas itu untungnya udah berkali-kali lipat. Ya kan?
Apalagi kalau kita mantengin, wah ini emas lagi naik nih, wah kalau lagi naik kita jual ya kan. Kayak kemarin harga emas lagi naik nih Bu, saya ke toko emas dong sama suami ya kan, Mbak saya mau jual emas, mana Mbak emasnya ini, saya narik suami saya ini, Mas wah nggak laku Mbak. Nanti laku kamu bingung kan. Oke, kemudian ada lagi Bu, hal-hal yang bisa bikin kita menjadi kaya. Mungkin yang sudah ada di kepala saya ini Bu, ini ada belajar dari orang yang sudah sukses. Nah, ya itu ya Bu ya. Pokoknya di situ kalau kita memang pengen sukses, pengen kaya, belajarlah dari orang-orang yang sudah kaya, orang yang sudah sukses. Ya, contohnya ini saya kasih contoh Pak Khairul Tanjung. Iya. Ya kan, pemilik Trans Corporation yang gede itu, pemilik Bank Mega dan sebagainya. Itu contoh yang paling mudah karena menurut saya beliau adalah orang yang pekerja keras. Ya, dia dari keluarga yang biasa-biasa saja, bahkan tergolong sempat itu orang tua ayahnya itu di PHK, lalu menjual rumah dan akhirnya tinggal di losmen yang kecil. Tapi dia memiliki motivasi yang besar. Nah, tirulah itu. Motivasi yang besar untuk tetap sekolah. Caranya dia dengan bisnisnya kecil-kecilan, jual kaos, ya, jual buku, fotokopian, jadi kayak seperti itu. Sehingga dia sampai bisa sekolah. Nggak percaya kalau dia kedokteran gigi? Enggak. Khairul Tanjung itu. Oh iya toh. Saya baca di browsing kayaknya dia di kedokteran gigi. Nah, ketika dia kedokteran gigi itu, dia membuka usaha, yaitu alat-alat kesehatan, alat-alat kedokteran gigi, alat-alat laboratorium, gitu. Meskipun bangkrut, gitu, saat itu, tapi dia nggak putus asa, karena dia punya harapan. Ya. Dia berjuang lagi, dia bikin bisnis sepatu dengan teman-temannya, berhasil sampai ekspor kemana-mana. Lalu dia berhasil lagi, yaitu tadi akhirnya akuisisi beberapa perusahaan termasuk Bank Mega, Trans TV, Trans 7 itu. Nah, itu kerja keras. Yang penting yang kita petik dari orang-orang yang sudah kaya itu adalah kerja keras, ya, dan semangat meskipun gagal berkali-kali, mereka tidak putus asa karena dia memiliki harapan untuk mencapai impian. Luar biasa. Sobat Amino nih harus bisa kayak Bapak Khairul Tanjung ya Pak, ya Bu. Yes. Aduh, saya pun juga pingin loh Bu seperti itu Bu. Cuman ya nggak tahu nih Bu. Ada hal pokoknya nih. Pokoknya saya tuh semenjak punya anak bayi Bu, saya tuh nggak bisa, upetnya saya tuh nggak bisa sebebas dulu gitu loh Bu. Dulu tuh ada kalanya kita itu berhenti untuk sesuatu hal yang nah itu hikmahnya ya Bu ya. Ya kan? Ketika saat ini anak lebih berharga, anak membutuhkan perhatian, yaitu kita berikan. Karena masa-masa anak nggak akan terulang. Tetapi kalau kamu ingin bisnis, itu kan bisa kamu besok mulai lagi setelah si anak ini bisa ditinggal. Tapi kebutuhan jalan terus Bu. Ya enggak. Ya, oke. Kalau kita memang ikhlas untuk ngurusin anak, rezeki pasti lancar sendiri. Amin. Karena dengan mempercayakan anak ke orang tua, ke Mbak Sumi, berarti Mbak Sumi dinilai mampu. Karena di luar sana juga banyak ya Bu ya, yang ingin punya keturunan aja sampai kayak gitu. Sedangkan saya alhamdulillah dikasih 3. Ya, Kenapa ya? Cepet kaya, jadi punya anak. Kayak anak loh ntar. Oh iya. Oh, ada yang bilang juga banyak anak banyak rezeki, itu gimana sih Bu? Itu dari mana itunya? Ya sekarang kan logikanya ya kita harus main lah. Oh iya. Kira-kira kita sanggup nggak membiayai dengan banyak anak, sedangkan bayar sekolah sekarang aja mungkin tak ampun satu anak gitu kan. Iya Bu. Gitu ya. Nah Bu, ini ya Bu, mental cepat kaya. Aduh, kalau tadi ini saya simpulkan lagi, kesalahan mental yang perlu dihindari. Jangan tergiur keinginan sesaat, jangan terlalu percaya diri, membuat keputusan secara emosional, kurang mampu mengendalikan diri. Itu yang sangat-sangat harus dihindari ya Bu ya.
Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjadi kaya, overthinking, mencari penghasilan tambahan, no pain no gain. Kayak apa kuy? Kayak Kenogen itu ya ibaratnya gini loh, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Jadi untuk kamu mencapai kesuksesan, mencapai kaya, yaitu kamu harus susah. Gitu. Harus kerja keras ya, kayak tadi loh Carol Tanjung. Iya. Ya kan? Dia harus kerja keras, bangkrut ya nggak apa-apa, bangkit lagi. Gitu. Bukan yang instan. Karena sesuatu yang instan, yang cepat itu nanti hilangnya juga cepat. Selalu bersyukur, itu harus memiliki harapan, belajar dari orang yang sudah sukses atau kaya. Jadi jangan untuk orang-orang yang sudah sukses, sudah kaya, atau ada nih Sobat Amino yang demikian, jangan pelit-pelit ilmu, sharing-sharing dong buat kita semua nih, buat saya nih rakyat jelata yang ingin kaya juga. Aduh ya Allah. Ya karena dengan berbagi itu akan melipat gandakan loh. Ya kan? Iya. Berbagi rezeki akan melipat gandakan rezeki, berbagi ilmu akan melipat gandakan ilmu juga. Karena gini, bukan berarti kita dengan memberi ilmu kita lebih pintar dari yang dibagi ilmu loh, belum tentu. Misalnya ya seperti saya lah ya, supervisor lapangan mahasiswa. Ya, saya berbagi ilmu sama mereka. Tapi mungkin mereka yang anak-anak muda ini punya ilmu baru, gitu. Yang akhirnya kita simbiosis mutualisme, berbagi, betul, gitu. Nah, orang-orang yang memiliki bisnis yang mungkin sudah tinggi ya, dengan pengen belajar dari mereka. Mungkin justru mereka akan tahu kesulitan-kesulitan yang di bawah itu apa sih, gitu. Jadi saling bisa memberikan ilmu justru saling dengan kita sharing, orang yang sudah kaya ini jadi tahu ya Bu ya. Masukkan peluang bisnis juga. Oh, kamu kesulitanmu di sini toh. Oh, nanti aku akan bikin sesuatu nih yang bisa membantu mereka gitu. Nah, itu. Ya, oke. Apa nih Bu yang mau disampaikan lagi untuk Sobat Amino yang di sini mental cepat kaya itu bagaimana? Kemudian atau ada tips and tricksnya? Ya itu tadi tips and triknya sudah ya. Sudah. Maksudnya apa sih yang perlu dihindari dan apa yang harus dilakukan? Ya yang mungkin saya hanya bisa memberikan kesimpulan ya. Bahwa itu tadi kesuksesan itu tidak bisa secara instan ya, karena butuh kerja keras. Ya, karena kalau secara instan itu nanti juga hilangnya juga instan gitu. Tapi kalau ingin bertahan sukses, ya bertahan lama, ya harus tetap kerja keras. Karena sukses pun kalau sudah di atas kan dia juga harus menjaga. Iya, harus mempertahankan ya Bu, gimana caranya bertahan di atas terus gitu ya Bu. Terus, atau justru lebih ke atas lagi. Mempertahankannya gimana? Ya harus kerja keras. Iya, gitu. Misalnya ada saingan bisnis, waduh ini kira-kira kalau saya cuma diem saja, nggak memiliki variasi menu misalnya, atau variasi apa, saya akan ketinggalan dengan yang itu. Makanya saya harus punya variasi menu sehingga orang tetap datang ke restoran saya misalnya seperti itu. Jadi kan tetap harus bekerja keras. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, punyalah selalu harapan. Ya. Harapan terhadap impian kita, fokus. Impian kita tuh, pengen kaya. Ya. Ketika kita gagal untuk mencapai, dalam suatu langkah kita gagal, kita jatuh, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa, tapi bangkit lagi. Ya, kita refleksi lagi. Kok saya gagal, kenapa? Kita pelajari. Oh, ternyata kesalahan saya di sini. Saya harus memperbaiki. Kita berangkat lagi. Kita harus ke step berikutnya yang semakin naik, sehingga kita bisa meraih impian itu. Ya, seperti kata pepatah, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, terima kasih ya Bu Asri sudah mampir ke Amino Podcast. Ini benar-benar bermanfaat sekali yang sudah dipaparkan oleh Ibu. Ini semoga bermanfaat ya. Oh, sangat bermanfaat, terutama buat saya juga nih Bu. Saya kan karena juga menjalani beberapa usaha ya walaupun itu kecil-kecilan lah Bu ya kan. Yang penting jangan cepat ya. Iya jangan. Yang terpenting adalah proses. Ya kan? Iya. Proses ketika kita, karena itu akan jadi pelajaran buat kita sendiri, buat anak cucu kita nanti. Kalau kamu pengen berhasil, prosesnya seperti ini. Ya, sudah dicatatkan Sobat Amino ya tadi apa-apa aja yang harus dihindari. Kemudian terus
yang harus dikerjakan itu seperti apa, pola pikir kita seperti gimana, kemudian kita harus seperti apa, sharing dengan orang yang sudah sukses, jangan pelit ilmu, pokoknya kita bertemu dengan orang baru itu merupakan pengalaman yang baru juga. Siapa tahu dengan kita bertemu dengan orang baru itu akan merubah hidup kita, kan kita nggak tahu ya Bu ya. Nah, walaupun itu cuma obrolan omong kosong biasa ngobrol, ternyata iya bener juga ya, ini idenya nih bagus juga nih. Walaupun seseorang yang punya ide kemudian kita menerapkan pun juga yang bisa mau ya melakukan ide tersebut. Nah, itu juga bisa. Oke Sobat Amino, sekian Amino Podcast pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Amino semua. Terima kasih Bu Asri untuk Sama-sama. waktunya. Amino Podcast, let's talk.